Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 dengan tema Domba-dombaku mendengar suaraku. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur senantiasa atas pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam masa-masa kami berada di rumah dan juga kami bersyukur kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami. Dan malam hari ini juga kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan berkati kami semua agar kami mengerti dan diberi iluminasi dan pengenalan-pengenalan yang baru akan kebenaran firman-Mu yang kiranya menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari penabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana bahwa pada hari raya pentabisan Bait Allah atau yang disebut juga hari raya Hanukkah yang dilakukan di Yerusalem, dan biasanya mereka merayakan pada tanggal 25 Kisleu dan beberapa tafsiran juga mengatakan persis 25 Desember dan dirayakan selama 8 hari dan pada waktu itu dikatakan pada musim dingin. Tahukah saudara juga bahwa perayaan hari Hanukkah atau penabisan Bait Allah itu sama dengan tanggal perayaan Natal yang kita lakukan setiap tahun. Dan di sana dikatakan pada ayat 23 Yohanes 10 disebutkan bahwa Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Karena juga pada waktu itu hari perayaan Hanukkah atau penabisan Bait Allah, tentu semua orang berkumpul di sana. Dan ketika Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus dan meminta Yesus menyingkapkan identitasnya sebagai Mesias. Mereka bertanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jadi sebagian besar daripada orang-orang Yahudi itu belum yakin dan dikatakan mereka masih bimbang mengenai siapakah Yesus dan apakah
Yesus itu betul-betul Mesias. Mereka tidak tahu dan mereka tidak yakin, sehingga mereka langsung bertanya kepada Yesus ketika mereka bertemu di sana dan mereka meminta supaya Yesus langsung menjelaskan, kalau engkau Mesias, terus teranglah kepada kami. Lalu Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak mukjizat yang telah dilakukan Yesus di hadapan banyak orang. Kalau kita melihat yang tercatat di dalam kitab Injil Yohanes, pertama-tama mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur ketika terjadi pesta pernikahan di Kana, dan tentunya banyak sekali orang yang hadir di sana dan menyaksikan peristiwa itu. Kemudian suatu kali Nikodemus datang secara pribadi, diam-diam datang kepada Yesus dan bertanya tentang siapa Yesus. Dan juga dia berkata bahwa tidak ada yang dapat melakukan mukjizat yang dilakukan Yesus jika bukan berasal dari surga. Itu suatu pengakuan yang sangat tegas dari Nikodemus, orang yang juga dalam kumpulan orang-orang yang mempelajari firman Tuhan dengan serius, kitab Taurat pada waktu itu. Jadi sebagian daripada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mungkin juga beberapa di antara mereka tahu sebetulnya mengenai Yesus. Dan mereka mengakui kalau bukan dari surga itu tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian dalam pasal 5, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Dan dia selalu berada di bait Allah, menunggu kesembuhan dan mukjizat. Dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkannya, dan peristiwa itu telah membuat geger orang-orang Yahudi di bait Allah. Selanjutnya peristiwa yang sangat terkenal, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak, pasti lebih daripada itu. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya di kolam Siloam, tercatat pada pasal 9. Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa orang-orang Yahudi itu tidak percaya? Padahal mereka sudah melihat begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, perkataan Yesus keras sekali. Dikatakan oleh Yesus kepada mereka, karena kamu bukan domba-dombaku. Kamu tidak termasuk domba-dombaku. Pernyataan ini sesungguhnya sangat keras. Sebuah pernyataan bahwa mereka tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin mereka tidak langsung mengerti statement itu. Bahkan saudara-saudara mungkin tidak langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana seandainya saudara-saudara dan saya ada di sana, lalu Yesus berkata demikian kepada saudara dan saya bahwa kita bukan orang-orang yang termasuk domba Tuhan Yesus. Sedih sekali jikalau kondisi itu terjadi pada kita. Namun sungguh beruntungnya kita karena kita adalah domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara katakan dan ucapkan puji Tuhan. Haleluya. Karena kita termasuk domba-domba Kristus. Jadi Yesus sudah memberi penegasan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa percaya karena mereka bukan domba-domba Kristus. Lalu pada ayat 27 Tuhan Yesus berkata,
domba-dombaku mendengarkan suaraku. Apakah saudara mengerti maksud perkataan Yesus di sini? Mungkin saudara sudah pernah mendengar dan sering mendengar ayat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau domba-domba, maksud saya kalau orang-orang yang tidak ditentukan dan bukan domba Tuhan Yesus, mereka tidak akan mendengar suara Yesus. Tetapi Yesus berkata, kalau domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah domba-dombaku mendengar suaraku, yaitu hanya orang-orang yang ditentukan dari semula untuk menjadi domba-domba Kristus yang akan mendengar dan mengerti kata-kata Yesus, dan itu adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk menerima anugerah Allah. Karena saudara dan saya telah ditentukan untuk menjadi domba Tuhan Yesus, maka saudara dan saya dikaruniakan iman untuk menerima panggilan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika Anda dan saya mendengarkan Injil diberitakan, kemudian kita percaya, kemudian kita meresponi panggilan Tuhan, karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, memberi iman kepada kita, Allah memberi pengampunan kepada kita. Oleh anugerah iman itulah kita bisa meresponi panggilan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa mendengar panggilan Tuhan, kita bisa meresponi panggilan Tuhan, panggilan keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena kita ditentukan menjadi domba-domba Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hal inilah yang sering disebut oleh kaum reform atau Calvinis sebagai effectual calling. Panggilan Allah yang efektif, yang tidak akan gagal. Kadang juga ada sebutan lain, irresistible grace. Anugerah yang tidak mungkin kita tolak. Karena kita ditentukan oleh Allah untuk menerima anugerah itu, karena oleh pertolongan Roh Kudus juga kita bisa menerima anugerah Tuhan itu. Puji Tuhan. Dan Allah tidak akan pernah gagal menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berkata, aku mengenal mereka. Dan aku dikatakan memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Yesuslah pemberi hidup. Yesuslah sang hidup itu. Saudara pasti mengingat ayat yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dalam Yohanes 14 ayat 6. Lalu Tuhan Yesus juga pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi hanya Yesus yang sanggup memberi hidup yang kekal kepada manusia. Dan Yesus berkata, tidak seorang pun yang dapat merebut mereka atau orang-orang atau keselamatan yang ada di tangan Tuhan Yesus. Allah lah yang memelihara dan menopang seluruh kehidupan kita sekalian. Pada ayat 29 dan sampai 30 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita melihat di sini bagaimana peran Allah Bapa dalam merencanakan keselamatan itu. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita direncanakan dalam kekekalan, dan Allah juga yang merancang keselamatan itu dalam kematian Kristus. Dan juga kita nanti akan membaca misalnya di Yohanes 17 bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Maka di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapa yang memberikan mereka
yaitu semua domba-domba Kristus kepada Kristus, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pada ayat 28, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Pada ayat 29, Yesus berkata, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Maka Yesus di ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Di sini Yesus memproklamasikan identitasnya sebagai Allah, satu esensi dengan Allah Bapa. Dia adalah Allah yang kekal, Dia adalah Allah yang maha tahu, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha kasih, Dia adalah Allah yang maha kekal, maha ajaib, maha mulia, dan segala-galanya yang dalam esensi kualitas keilahian ada di dalam diri Yesus. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Sungguh indah luar biasa bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai domba-domba yang menerima anugerah keselamatan. Apa yang bisa kita simpulkan dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 ini? Hanya domba-domba Kristus. Yang pertama, hanya domba-domba Kristus yang dapat mendengar suara Yesus dan meresponi panggilan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak ditentukan untuk menjadi domba-domba Kristus, termasuk sebagian daripada orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak termasuk domba-domba Tuhan Yesus, maka mereka tidak akan mendengar, tidak akan bisa mendengar panggilan anugerah itu. Yang kedua, domba-domba Kristus adalah orang-orang yang dari semula, sebelum dunia ini dijadikan, bahkan sebelum zaman ini dimulai, dikatakan sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, sudah ditentukan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, hanya Yesus yang dapat memberi hidup yang kekal dan keselamatan kekal bagi manusia. Tidak ada juru selamat yang lain. Yesus berkata, hanya melalui Dialah kita bisa sampai kepada Allah Bapa dan menerima keselamatan. Yang keempat, keselamatan itu tidak dapat hilang. Karena tidak akan ada orang yang dapat merebut dari tangan Tuhan Yesus, dan tidak akan ada orang yang bisa merebutnya dari tangan Allah. Dan dalam Roma 8 juga dikatakan tidak ada kuasa-kuasa atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Puji Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersyukurlah kepada Allah karena saudara dan saya ditentukan untuk menjadi domba-domba Kristus yang mendengar suara Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus. Kita ditentukan dari semula di dalam kekekalan. Sebelum bumi ini ada, kita sudah ditentukan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Puji Tuhan. Suatu kali di sebuah desa ada seorang gadis yang sangat menderita, lemah oleh karena sakitnya. Sementara itu di samping rumahnya ada seorang ibu tetangganya yang merasa sangat kasihan dengan keadaan si gadis itu. Suatu hari ia pun membicarakan keadaan gadis itu dengan seorang ibu tua kenalannya yang sedang lewat di depan rumahnya, dan mereka ngobrol di rumah itu. Dan ketika mendengar cerita tentang gadis itu, si wanita tua itu berkata, "Ya Tuhan, mengapa si gadis itu menderita? Mengapa tidak ambil nyawaku saja dan buatlah dia hidup dan sehat?" Orang tetangganya si gadis itu pun terkesan dengan pernyataan wanita tua itu. Tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seekor lembu ngamuk dan lepas
Dan lebih celaka lagi, lembu itu berlari tanpa arah, lalu berlari mendekati si wanita tua itu, yang lantas tiba-tiba berteriak keras, "Tuhan, jangan saya, jangan saya. Biarkan lembu itu masuk ke rumah sebelah saja, dan tanduklah si gadis yang malang itu, dia saja Tuhan." Begitulah kisahnya, saudara-saudara. Kita sering menertawakan mereka-mereka yang biasanya cuma ngomong doang, tapi tidak bisa melakukan. Ngomong besar memang kedengarannya hebat, kedengarannya luar biasa. Tuhan Yesus juga sudah memperingatkan akan banyak muncul nabi-nabi palsu dengan mukjizat-mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya pasti menggunakan nama Tuhan Yesus. Kalau pakai nama setan langsung gak percaya kita. Nabi palsu selalu memalsukan nama Tuhan Yesus, dipakai untuk penyamaran mereka. Dan tujuan mereka adalah untuk membinasakan dan bukan untuk menyelamatkan. Jadi hanya Yesus satu-satunya gembala yang baik, juru selamat yang sejati, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Dengarkanlah suaranya terus, dengarkanlah firman-Nya. Ikutlah Yesus senantiasa. Muliakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh kagum dan sungguh bersyukur atas anugerah yang tidak dapat kami duga. Mengapa kami ditentukan untuk menjadi domba-domba Kristus? Kami ditentukan untuk menerima anugerah yang besar, sehingga kami diselamatkan, sehingga kami diampuni, sehingga kami ditebus, sehingga kami dijadikan anak-anak Allah dan menerima keselamatan kekal yang tidak dapat hilang, tidak dapat direbut oleh siapapun, karena kami aman. Keselamatan itu aman di tangan Tuhan Yesus dan di tangan Bapa, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Ajar kami senantiasa bersyukur kepada Engkau dan memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus meneguhkan iman kami, dan hidup kami pun kami pakai senantiasa bagi kemuliaan Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.